Maka rumah anak itu luar biasa. Keluarga yang di dalamnya diisi dengan Al-Quran, bapak, ibu ketika pada maghrib mengaji, suami menyimak ngaji istrinya, gantian istri menyimak ngaji suaminya, sama-sama mengaji, sama-sama membaca Al-Quran, anak pun sama-sama mengaji di rumah. Indah rasanya. Tidak kemudian habis maghrib langsung putar TV isinya, mohon maaf kami tidak nonton TV dan tidak tahu isi pada maghrib itu apa ini. Itu lebih indah. Maka Al-Quran kemudian memuliakan orang-orang yang berinteraksi, yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya siapa? Al-Quran memuliakan siapa? Yang pertama, Al-Quran memuliakan orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan. Bagaimana sabda baginda Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar bernama Syekh Yasin Fadani. Beliau adalah orang Indonesia yang beliau ini mengajar di Mekah. Beliau terkenal dengan julukannya Musnidul Alam, yang memiliki sanad dunia, bahkan semua ulama-ulama, bahkan ulama dari negara manapun pasti tunduk sama Syekh Yasin Fadani. Begitu tingginya makom beliau, begitu tingginya ilmu beliau, tapi ada satu ilmu beliau, satu yang beliau tidak pernah tinggalkan. Beliau punya majelis sendiri di dekat Masjidil Haram, yang datang yang ngaji sama beliau para ulama-ulama dunia, karena dia memiliki sanad yang luar biasa tingginya. Namun ada satu hal yang tidak dilupakan oleh Syekh Yasin Fadani. Apa itu? Bahwasanya beliau setiap sorenya selalu kembali ke rumah mengajarkan Al-Quran kepada penduduk-penduduk sekitar, anak-anak kecil. Suatu ketika ditanya oleh santrinya, "Ya Syekh, kenapa engkau masih mau mengajar Al-Quran kepada anak-anak kecil? Biar itu yang ngajar ustaz-ustaz muda saja." Apa kata beliau? Yang di masjid biar tunggu, yang di Masjidil Haram biar tunggu. Aku ingin menjadi orang-orang yang termasuk dalam sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Syekh yang besar, tapi tetap mengajar ngaji di rumahnya. Oleh karena itu kami berpesan pada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama mungkin bapak muda, ibu-ibu muda yang anaknya masih kecil, kalau bisa sebelum kita memberikan anak kita, mengajak anak kita untuk masuk ke TPQ, setidaknya anak kita bisa Al-Fatihah dari lisan kita. Kita yang mengajarkan Al-Fatihah untuknya. Sebelum nanti dia belajar kepada guru ngaji di TPQ, setidaknya umur 4-5 tahun anak-anak sudah bisa Al-Fatihah. Karena itulah surat yang akan dia baca setiap harinya, dan itu akan terus mengalir pahalanya kepada bapak ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran memuliakan orang yang terus belajar Al-Quran, yang kemudian dan juga mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran memuliakan siapa? Al-Quran memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Siapa yang menjaga Al-Quran? Mereka para penghafal Al-Quran. Bersyukur Bapak Ibu yang anak-anaknya dimasukkan ke pesantren menghafal Al-Quran. Kita banyak melihat acara-acara televisi Hafiz Indonesia. Entah kenapa ketika melihat Hafiz Indonesia, pastilah mata ini kemudian meneteskan air mata. Bahagia rasanya, Masya Allah, luar biasa. Anak sekecil itu mampu menghafalkan Al-Quran dengan merdu. Maka mereka lah kelak yang akan memberikan mahkota terindah kepada bapaknya, kepada ibunya. Maka terus ajak anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Selama anak bapak ibu berada di tempat yang di dalamnya belajar Al-Quran, ketahuilah selama itu pula bapak ibu mengalir pahalanya. Mengalir pahalanya.
setiap satu huruf yang disampaikan oleh anak ibu ketika mengaji mengalir juga pahala ke bapak ibu. Kemudian kemuliaan yang ketiga bagi orang-orang yang berkaitan dengan Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pasti kita punya target di bulan Ramadan ini. Ada yang sudah khatam satu Quran, ada yang sudah khatam 1 kali, 2 kali. Pak Ibu mungkin yang sedang mengaji lanjutkan, targetkan khatam. Karena dengan membaca Al-Quran, ketahuilah man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Ketahuilah barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran saja akan mendapatkan kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 pahala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, dapat 19 kali 10, 190 pahala. Tambah 1 lagi Pak, biar pas 200. Bismillahirrahmanirrahim Nun 20 huruf kita baca, dan itu 20 pahala. Wah, kepada kita. Apalagi yang bacanya 1 hari 1 juz terus seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Dan tak cukup di situ Pak, bahwasanya yang membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepadanya nanti di hari kiamat. Tatkala semua dari kita berkumpul di padang mahsyar, ada yang mandi dengan keringatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sedagunya, luar biasa sesuai dengan amalan masing-masing. Ketika matahari tepat di atas kita, maka nanti ada orang-orang yang dengan sejuk dia berdiri tatkala semua orang sibuk. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu gak bermanfaat lagi harta kita Pak, gak bermanfaat lagi anak-anak kita Bu, gak ada yang nolong kita, gak ada. Maka nanti ada golongan yang dengan santainya di tengah panas yang luar biasa, dia dipayungi oleh Al-Quran. Kenapa Al-Quran namanya dia? Karena dia datang memberikan syafaat orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Baca saja Pak, baca. Walaupun tidak paham, baca. Memang makomnya berbeda antara yang baca, mengerti maknanya dengan tajwidnya, dengan tartilnya, maka dia bersama kiramil bararah, dia bersama para malaikat. Namun yang masih belajar, mungkin terbata-bata, dapat pahala Pak, dapat pahala. Tapi tetap harus belajar lagi, tingkatkan lagi bacaan kita, tingkatkan lagi kecintaan kita pada Al-Quran. Maka insya Allah Al-Quran kita akan menjadi mulia, karena Al-Quran berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, nilai yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW di akhir hidupnya, beliau masih memikirkan umatnya, dan beliau bersabda, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untukmu 2 perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau berpegang teguh pada keduanya, tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran wa sunnati rasulih, Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Bapak Ibu, boleh kita menginginkan kesuksesan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, tapi ketahuilah bahwasannya Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Maka anak kita tidak akan tersesat, tidak akan lari daripada jalurnya ketika kita menanamkan Al-Quran pada hidupnya, kita tanamkan Al-Quran pada dirinya, kita tanamkan Al-Quran pada kesehariannya. Maka insya Allah lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selamanya. Terakhir, mengutip sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga daripada kalangan manusia. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?
Kemudian Rasul menjawab, hum ahlul Quran, mereka adalah para ahli Quran, wa ahlullahi wa khassatuhu, mereka adalah ahli Quran yang senang membaca Al-Quran, yang senantiasa mengingat Al-Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran sampai tingkatan paling tinggi. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, keseharian kita adalah Al-Quran, dan kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Akhlak baginda Nabi. Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah menjawab, karena khuluquhu Al-Quran, karena bahwasanya Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maka nilai-nilai itu adalah nilai yang luar biasa. Kita menjadi mulia karena Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Baitul Ma'mur ini, yang hadir pada malam peringatan Nuzulul Quran ini, menjadi ahli Quran, menjadi orang-orang yang senang membaca Al-Quran, menjadi orang-orang yang terus mendalami belajar Al-Quran, orang-orang yang terus berusaha menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang terus dan tidak pernah putus untuk mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quranul Karim yang kita baca, dan mudah-mudahan Al-Quran datang kepada kita semua di hari kiamat nanti menjadi syafaat, menjadi pelindung bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله. اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا فإنك أنت الغفور الرحيم يا الله. يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kami ya Allah. Rahmati kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikan ia sebagai imam kami, pemimpin kami. Jadikan ia petunjuk bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang terus menerus dekat dengan Al-Quran, terus cinta dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna fa innaka anta arhamur rahimin ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Engkau menyukai maaf ya Allah, maka dari itu ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma